Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 485 Banteng Bumi Barbar. Pukulan, pukulan, langit cerah dan tak terbatas. Tiba-tiba, dua suara ledakan bergema di udara, dan setelah itu, dua sosok melesat keluar dari dimensi spasial yang berbeda seperti dua bola meriam. Satu terlempar ke tanah, sementara yang lain tepat mengenai pohon, menyebabkan pohon itu berputar dan meledak. Batuk. Suara batuk seseorang terdengar di udara saat Jiang Chen memanjat keluar dari kawah yang dalam. Big Yellow menendang batang pohon yang ada di tubuhnya sambil mengumpat pelan. Setelah keduanya mengangkat kepala untuk melihat sekeliling, mereka tidak hanya tidak merasa tertekan dengan keadaan mereka yang tidak sedap dipandang, tetapi mereka malah bersemangat. Haha, jadi itu bukan retakan terowongan, tapi jalan keluar. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Awalnya, dia mengira itu adalah retakan terowongan, dan dia telah terseret ke dalam turbulensi spasial. Namun, tanpa diduga, itu sebenarnya adalah jalan keluar. Memikirkan kembali momen itu, dia masih merasa agak takut. Sialan, anjing master ini hampir buang air besar karena itu. Big Yellow meludah dan berkata, juga merasa beruntung karena dia tidak terseret ke dalam turbulensi spasial. Jika tidak, dia akan terperangkap di sana selamanya. Mari kita cari tahu di mana tempat ini. Mata Big Yellow mengamati sekelilingnya, tetapi ia hanya dapat melihat bahwa sekelilingnya dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi, tanaman merambat kering, dan rumput liar. Ada juga beberapa pohon raksasa yang tingginya puluhan meter. Pohon-pohon itu jelas berada di tengah-tengah pegunungan besar. Alam Saint Origin berisi tanah yang tak terbatas, jadi pegunungan seperti ini dapat ditemukan di mana-mana. Pegunungan itu tidak jauh berbeda dengan yang ada di benua timur, satu-satunya perbedaan adalah energi yuan alami yang mereka rasakan. Pegunungan itu setidaknya 10 kali lebih tebal dibandingkan dengan benua timur. Bagi mereka yang berada di benua timur, pegunungan biasa seperti ini pasti akan menjadi tempat suci untuk berkultivasi. Energi yuan alami di sini setidaknya 10 kali lebih padat daripada di benua timur. Jika tebakanku benar, kita berada di perbatasan benua ilahi. Agar kita tiba di benua ilahi yang sebenarnya, kita masih memiliki jalan yang panjang. Dengan kecepatan kita, paling lama kita akan membutuhkan 2 atau 3 hari lagi. Kata Jiang Chen. Hanya 2 atau 3 hari. Jauh lebih baik daripada terseret ke dalam turbulensi spasial. Kata Big Yellow sambil tersenyum. Mereka telah menempuh perjalanan melalui terowongan spasial selama 1 hari, dan hampir mencapai benua ilahi. Meskipun dia dan Jiang Chen terlempar keluar dari terowongan spasial sebelum tiba di tujuan yang seharusnya, saat ini mereka tidak jauh dari benua ilahi. Sial, kelompok kita terpecah. Kata si kuning besar dengan muram. Bisa dibayangkan, mungkin Han Yan dan 2 orang lainnya akan segera tiba di benua ilahi, sementara mereka berdua harus berangkat lagi dari pegunungan ini, dan terbang ke benua ilahi. Jangan khawatir. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa melindungi diri mereka sendiri di benua ilahi, karena kakak Ning sekarang adalah Raja Tempur. Kita harus bergegas, kita akan menemukan cara untuk bergabung dengan mereka begitu kita tiba di benua ilahi. Setelah berkata demikian, Jiang Chen mengunci arah benua ilahi, lalu mulai maju bersama Big Yellow. Ketika mereka berdua tiba di sebuah hutan, seberkas sinar sedingin es tiba-tiba muncul dari arah yang tidak diketahui. Sinar itu datang ke arah mereka dengan kecepatan yang luar biasa dan niat membunuh yang sangat dingin. Sinar itu jelas ingin membunuh Big Yellow. Suasana hati Big Yellow suram sejak mereka terlempar keluar dari terowongan spasial, dan sekarang seseorang ingin mencoba menyerang mereka. Dia tidak bisa mengendalikan emosinya lagi, menggunakan kepala anjingnya, dia menabrak balok sedingin es itu, pecah dengan suara ledakan keras. Jieji. Anjing ini tampaknya cukup kuat. Terdengar tawa jahat. Seperti hantu, 2 sosok tiba-tiba muncul di depan Jiang Chen dan Big Yellow, menghalangi mereka untuk bergerak lebih jauh. Kedua sosok ini memiliki tubuh yang tinggi dan besar, serta sepasang tanduk kambing. Hanya 2 iblis kambing jiwa tempur akhir. Big Yellow memutar matanya. Benua ilahi tidak dapat disangkal merupakan tempat yang tidak dapat dibandingkan dengan benua timur dalam hal apapun. Mereka baru saja bertemu dengan 2 iblis jiwa tempur akhir di tempat yang sangat terpencil. Jika kedua iblis ini berada di benua timur, mereka akan dengan mudah dapat berdiri di puncak. Kakak, anak muda ini memiliki energi yang sangat kuat. Jika aku bisa memakannya, aku akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Salah satu setan kambing meludahkan lidahnya dan mengunci bibirnya saat ia mulai menyerang langsung ke wajah Jiang Chen. Hehe, anjing ini juga tidak buruk. Setan kambing yang lain menyeringai pada Big Yellow. 2 kambing kecil, sebelum anjing tuan ini benar-benar marah, lebih baik kalian berlutut dan bersujud. Jika anjing tuan ini puas, mungkin aku akan mengampuni nyawa kalian. Kata Big Yellow dengan nada sombong. Kata-katanya langsung membuat para iblis kambing tertawa terbahak-bahak.
Keduanya sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri, dan jika mereka menyerang bersama-sama, akan sulit bagi mereka untuk menemukan siapapun yang dapat mengalahkan mereka di bawah ranah Raja Tempur. Big Yellow mendengus dingin ketika aura kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya, menekan kedua iblis kambing itu bagai ombak lautan yang mengamuk. Merasakan aura yang kuat ini, wajah kedua iblis kambing itu langsung berubah. Keduanya berteriak kaget bersamaan, Raja Iblis. Keringat langsung membasahi sekujur tubuh mereka, seolah-olah mereka hanyalah dua ekor tikus kecil di hadapan seekor kucing buas. Tanpa ragu, mereka langsung berlutut. Tolong ampuni nyawa kami, Raja Iblis. Kami punya mata, tapi tidak bisa melihat Gunung Tai. Kedua iblis kambing itu berulang kali bersujud dan merasakan keinginan kuat untuk menamparkan wajah mereka sendiri. Mereka sebenarnya mencari masalah dengan Raja Iblis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seekor anjing acak yang mereka temukan sebenarnya adalah Raja Iblis. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Izinkan saya bertanya, seberapa jauh tempat ini dari benua ilahi? Jiang Chen bertanya. Kedua iblis kambing itu segera menoleh ke arah Jiang Chen. Meskipun pemuda ini bukan Raja Tempur, ia diikuti oleh Raja Iblis sejati. Oleh karena itu, mereka tidak berani mengabaikannya. Sebaliknya, misi Jiang Chen membuat mereka merasa lega, karena selama mereka dapat memberikan jawaban yang baik dan berperilaku baik, nyawa mereka mungkin akan terselamatkan. Jika tidak, setelah memprovokasi Raja Iblis, tak satu pun dari mereka akan terselamatkan. Tuan muda, kita berada di perbatasan benua ilahi. Jika Anda pergi ke benua ilahi, Anda hanya perlu 2 atau 3 hari untuk sampai di sana. Namun, dengan adanya Raja Iblis di sini, akan jauh lebih cepat jika Anda hanya menggunakan lompatan spasial. Kata salah satu setan kambing. Jiang Chen menganggukkan kepalanya. Seperti yang telah diperkirakannya. Kalian berdua, potong salah satu tangan kalian, lalu pergi dari sini. Jiang Chen melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak tertarik membunuh 2 kambing. Apa? Para iblis kambing berteriak kaget, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Big Yellow. Mereka jelas hanya takut pada Big Yellow, yang merupakan Raja Iblis, dan tidak benar-benar takut pada manusia muda ini. Apa yang kalian lihat? Apa kalian ingin aku menggigit kepala kalian? Big Yellow balas melotot ke arah mereka. Kedua iblis kambing itu dilanda ketakutan yang amat besar. Tanpa ragu, mereka memotong salah satu lengan mereka dan bergegas pergi. Kedua iblis ini benar-benar bernasib sial hari ini. Bukan saja mereka tidak dapat menemukan apapun selama perburuan mereka, mereka bahkan kehilangan salah satu lengan mereka. Namun, untungnya, mereka masih dapat menyelamatkan hidup mereka. Sangat mudah untuk menemukan 2 iblis jiwa tempur di pegunungan ini. Mungkin ada beberapa sumber daya alam yang menakjubkan di sini. Akan menyenangkan jika kita menemukan beberapa di antaranya selama perjalanan kita. Jiang Chen berkata. Kemudian, keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Setelah Jiang Chen dan Big Yellow pergi, kedua iblis kambing kembali ke tempat yang sama dan mengambil senjata mereka. Kakak, sungguh malang hari ini kita telah menyinggung Raja Iblis. Kata kambing termuda. Kita harus membalas dendam untuk ini. Ayo kita cari bantuan dari Master Barbarian Earth Bull, biarkan dia membunuh manusia dan anjing itu. Jika kita bisa minum darah anjing itu, kita mungkin bisa mengganti kehilangan lengan kita. Kata kambing tertua. Setelah terbang sekitar 1 jam, Jiang Chen dan Big Yellow menemukan beberapa sumber daya alam. Namun, sumber daya tersebut tidak luar biasa atau langka, sumber daya tersebut tidak sepadan dengan usaha Jiang Chen. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Angin kencang bertiup ke wajah mereka, dan aura yang kuat tiba-tiba terasa. Itu Raja Iblis. Merasakan aura ini, Jiang Chen tidak hanya tidak takut, dia malah bersemangat. Bahkan, dia sudah lama menantikan pertemuan dengan Raja Iblis, karena menyerap jiwa iblis Raja Iblis akan memberinya bantuan besar dalam usahanya mencapai alam Raja Tempur. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya terang melintas di hadapan mereka, dan sosok setinggi menara terlihat, menghalangi jalan Jiang Chen dan Big Yellow. Orang ini memiliki kepala banteng dan tubuh manusia, dan hanya memiliki 1 tanduk di atas kepalanya, yang bersinar dalam warna kuning tanah. Banteng Bumi Barbar. Dengan sekali lihat, Jiang Chen mengenali wujud asli siluman banteng ini, menyebabkan kegembiraan di wajahnya semakin kuat. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan seekor banteng yang memiliki kemampuan bawaan yang sangat kuat. Setelah Barbarian Earth Bull menampakkan dirinya, 2 sosok lain muncul di sampingnya. Mereka adalah 2 iblis kambing yang telah kehilangan lengan mereka. Ini tidak perlu dijelaskan, mereka jelas telah menemukan seseorang untuk membantu mereka membalas dendam. Tuan Banteng Barbar, ini mereka. Salah satu setan kambing dengan marah mengarahkan lengannya yang tersisa ke arah Jiang Chen dan Big Yellow. Baiklah, aku akan membalas dendam untukmu. Setelah mengatakan itu, Banteng Bumi Barbar hanya melemparkan pukulan ke arah Big Yellow. Meskipun keduanya adalah Raja Iblis kelas 1, dia sangat percaya diri. Lebih jauh lagi, dalam benaknya, hanya anjing yang bisa menjadi ancaman baginya.
Sedangkan manusia, dia bisa mengabaikannya begitu saja. Kamu mencari kematian. Big Yellow langsung marah. Karena dia baru saja menerobos ke alam Raja Iblis, kepercayaan dirinya sangat tinggi. Lebih jauh lagi, dia memiliki garis keturunan kuda naga yang unggul, jadi bagaimana dia bisa menganggap serius iblis banteng ini? Karena itu, dia membalas pukulan itu dengan kepalanya yang kuat. Bam! Kepala Big Yellow bertabrakan dengan kuku banteng, menghasilkan suara ledakan dan percikan api yang banyak. Banteng bumi barbar merasa seolah-olah tinjunya telah menghantam batu keras, karena pukulan balik itu menyebabkan lengannya mati rasa, dan memaksanya untuk mundur beberapa langkah sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Di sisi lain, Big Yellow memperlihatkan ekspresi puas, karena tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Anjing ini sungguh kuat. Mata Barbarian Earth Bull tampak terkejut. Ia tidak pernah menyangka seekor anjing bisa sekuat ini. Hati-hati, banteng bumi barbar memiliki kemampuan bawaan yang dapat menahan musuhnya, menyebabkan musuh merasakan tekanan yang luar biasa. Jiang Chen mengingatkan. Setelah itu, dengan goyangan tubuhnya, dia bergerak lebih jauh ke belakang dan melipat tangannya, menggambarkan sosok seorang pengamat.